Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, hendaklah menyambutnya dengan doa yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu, apabila dia bersin dan mengucapkan hamdalah. Jadi kalau saudara kita bersin itu apa, Bu? Wahing, ya. Kata orang Malang wahing, ya, bersin, wahing. Kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka ucapkanlah yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu, semoga Allah menyayangimu, ya, seperti itu. Kemudian yang wahing tadi menjawab yahdikumullah wa yuslih balakum, semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu dan memperbaiki keadaanmu. Coba lihat betapa indahnya persaudaraan kaum muslimin itu. Temannya bersin, dia memuji Allah, alhamdulillah, didoakan yarhamukallah, mudah-mudahan Allah merahmati kamu, menyayangi kamu. Kemudian dia membalas yahdikumullah wa yuslihu balakum, semoga Allah memberikan petunjuk hidayah kepadamu dan memperbaiki keadaanmu. Ini sunnah-sunnah yang kelihatannya sepele ringan, tapi ini betul, ya. Sunnah ini kalau diamalkan itu akan menimbulkan manfaat yang sangat besar. Di samping dicintai Allah dan Rasulnya, karena ini merupakan ajaran agama, juga manfaat yang besar bagi kita tadi, menimbulkan rasa cinta, kasih sayang, kedekatan, ya, persahabatan dan lain sebagainya. Nabi bersabda, "Idza atasa ahadukum falyakul lahu akhuhu yarhamukallah. Fa idza qala lahu yarhamukallah falyakul lahu yahdikumullah wa yuslihu balakum." Ya. Apabila salah seorang di antara kalian bersin, maka hendaklah saudaranya menyambutnya dengan doa yarhamukallah. Dan apabila dia mengucapkan yarhamukallah, maka hendaklah dia membalas lagi dengan doa yahdikumullah wa yuslih balakum. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, ya. Jadi saling mendoakan, ya. Itu adab, ya. Haknya seorang muslim, maka dia mendapatkan doa tadi itu, ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bersin, maka beliau meletakkan tangan atau bajunya pada mulut beliau dan merendahkan suaranya, ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ya, muttafaq alaih. Jadi kata Abu Hurairah, Rasulullah itu kalau wahing, kalau bersin itu meletakkan tangannya di mulutnya atau bajunya dan merendahkan suaranya, ya. Itu ya. Enggak seperti siapa, Bu? Mungkin ada ya, mungkin ya. Asik, gua tahu. Wahing, ada yang wahingnya enggak berhenti-berhenti, ya. Tambah apa namanya? Memang apa namanya, sakit mungkin ya, ya nikmat ya, geli ya wahing itu. Enggak bisa berhenti, Pak Yanto ya. Terus gitu. Asik. Cuma sunnahnya itu ditutup. Asik. Bukan malah dibuka. Ya, asik gitu ya. Asik ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kita ikuti sunnah Nabi SAW. Ditutup ya, kemudian bersin ya. Dan bersin itu nikmat, Bu. Buktinya kalau panjenengan bersin enggak sido, rasanya gimana? Mangap-mangap delok sengenge gitu, Bu ya. Oh, wis mangap-mangap ternyata digudom mek kancane. Enggak sido ya. Enggak enak ya. Nah, maka ketika bersin alhamdulillah, nikmat ya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, menjenguknya apabila sakit dan mendoakan kesembuhan padanya. Ini adab, ya, hak ya selama muslim, menjenguknya apabila sakit dan mendoakan kesembuhan kepadanya, ya. Rasulullah bersabda, hakul muslim alal muslim khamsun, ya. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 5. Raddus salam, menjawab salam. Wa iyadatul marid, menengoknya apabila sakit. Wa itba'ul janazah, ya, mengantarkan jenazah, ya. Kemudian wa ijabatud da'wah, yaitu memenuhi undangan. Wa tashmiyatul atos, ya, mendoakannya apabila
bersin, ya. Jadi haknya seorang muslim atas muslim yang lainnya, satu, menjawab salam, dua, menengoknya kalau dia sakit, tiga, mengantarkan jenazahnya. Ya, kalau sudah mati, kalau belum mati jangan diantar, ya. Mengantarkan jenazahnya, ya, diantar, ya. Karena tidak bisa jalan sendiri, Bu, jenazah itu harus dipikul, ya. Nah, kemudian memenuhi undangan, ya. Memenuhi undangan, mungkin diundang, mungkin ada acara tasyakuran atau ada akikah, ada walimah dan sebagainya, penuhi undangan. Dan mendoakannya apabila dia bersin, ya. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Barok bin Azib radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami untuk menjenguk orang yang sakit, mengantarkan jenazah, mendoakan orang yang bersin, memenuhi orang yang bersumpah, menolong orang yang teraniaya, memenuhi undangan, dan menyebarkan salam. Ya, jadi semua ini adalah ajaran Rasulullah SAW. Rasulullah menyuruh kami untuk menjenguk orang sakit, mengantar jenazah, mendoakan orang bersin, ya, memenuhi orang yang bersumpah, menolong orang yang terdolimi, memenuhi undangan, dan menyebarkan salam. Ya, hadis riwayat Bukhari. Ya, itu apa namanya? Istilahnya ya sunnah, ya, ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Ya. Dan semua ini akan menimbulkan rasa apa? Saling mencintai dan saling berkasih sayang satu dengan yang lainnya, ya, seperti itu. Nabi mengatakan udul marid wa'at imil ja'i wa fukul aniyal asib. Jenguklah orang yang sakit, beri makan orang yang kelaparan, dan bebaskanlah tawanan, ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Jenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit itu, Bu, pahalanya luar biasa, ya. Menjenguk saja, ya. Kita kan kadang-kadang terhalang dari menjenguk gara-gara mungkin tidak ada sesuatu yang bisa diberikan, gara-gara tidak duit-duit izin katanya menjenguk, ya. Padahal bukan itu intinya. Menjenguk itu intinya kita datang memberikan apa? Mendoakan, mudah-mudahan diberikan kesembuhan, ya. Jenengan kalau sakit, ya, itu kalau misalkan dibawakan apel, dibawakan melon, dibawakan apa, enak sampean bisa makan. Enggak toh? Yang membuat kita senang apa ketika kita sakit? Dijenguk, didoakan. Bukan duren sak keranjang apa itu. Orang sakit itu sudah enggak nafsu kayak gitu-gitu. Makan aja sudah enggak nyaman, pahit semuanya. Tapi kalau datang temannya, tetangganya, saudaranya, oh itu hati rasanya bunga. Ngerti bunga, Bu, ya? Bunganya bukan kembang, ya. Bahagia, ya, seneng. Dan itu ketika seneng itu hormonnya tadi itu, ya, hormon yang positif ini, ya, bagus, itu malah membuat dia ini semakin apa? Bahagia secara psikologis, dia senang, gembira, bahagia, dan itu akan menjadi kesembuhan, ya. Sebagian dari obat dari penyakit itu kan seneng, ya, Bu, ya. Kalau sudah seneng, ya, bahagia, nah, apalagi didoakan, ya, didoakan, ya. Jadi yang paling penting itu adalah menjenguk dan mendoakan. Jenguklah orang sakit. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa menjenguk sebagian dari keluarga beliau yang sakit, lalu mengusapnya dengan tangan kanannya dan beliau berdoa, Allahumma rabban nas adhibil ba's isfi anta syafi la shifaa illa shifauk syifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, Robnya manusia, hilangkanlah penderitaannya, ya. Hilangkanlah rasa sakitnya. Berikan kesembuhan karena Engkau yang menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datang darimu, kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit, ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Jadi Rasulullah SAW kata Aisyah apa? Biasa menjenguk saudaranya yang sakit, ya. Biasa menjenguk sebagian dari keluarga beliau yang sakit, lalu mengusap dengan tangannya. Ditanya, Mas Ajib yang mana yang sakit? Jadi Pak Fajar di dada. Letakkan di dada
doakan Allahumma rabban nas adhibil ba's isfi anta syafi la syifa illa syifa'uk syifaan la yughadiru saqama. Ya, didatangi, dijenguk gitu aja sudah seneng. Cuma karena kita ini sudah kadung ewu pakai ewu, nggak enak, nggak gowo popo dan lain sebagainya, akhirnya nggak budal-budal. Ya, apa gak jenguk, gak duwe, gak ono sing kate digawa, ya. Padahal sunahnya adalah datang, ya, seperti itu. Ya syukur kalau bisa membawa. Tapi itu pun yang makan nanti yang nunggu. Ya, kalau ke rumah sakit ya, bawakan ini, sakjane pas wayahe waras itu ya, Bu ya. Maksudnya pas wayahe sehat itu digawakno duren, gawakno opo sembarang kan. Nah itu. Ndak usah ngenteni lara ya. Wis lara digawakno iki, gawakno iku wis gak doyan, ya. Yang penting dia sembuh, ya, seperti itu, ya. Begitu ya. Nah, kabar gembiranya disebutkan oleh Nabi dalam hadis sahih riwayat Ibnu Hibban, ya. Tidaklah seorang muslim yang menjenguk muslim lainnya, melainkan Allah akan mengutus 70.000 malaikat yang bersolawat kepadanya. Pada waktu kapanpun di siang hari hingga sore hari, dan pada waktu kapanpun di malam hari hingga pagi hari. Ya, maksudnya kalau seorang itu menjenguk saudara muslim, maka Allah akan mengutus 70.000 malaikat, ya, untuk keluar bersamanya bersolawat. Bersolawat itu memintakan ampunan dan memintakan rahmat untuk orang yang menjenguk tadi. 70.000 malaikat. Kalau dia menjenguk di waktu siang sampai malam. Kalau dia menjenguk di waktu sore sampai pagi, ya. Bersolawat terus 70.000 malaikat. Ya Allah ampunilah si fulan, ya Allah rahmatilah si fulan, gitu ya. Kalau dalam hadis riwayat Abu Dawud, tidaklah seorang laki-laki menjenguk orang yang sakit di waktu sore, melainkan 70.000 malaikat akan keluar bersamanya seraya memohonkan ampunan untuknya hingga pagi hari. Kalau menjenguk orang sakit di waktu sore, 70.000 malaikat akan memintakan ampunan untuknya sampai pagi. 70.000. Banyak, Bu, 70.000 itu, ya. Nah, kalau menjenguk di waktu pagi, 70.000 itu malaikat itu memintakan ampunan sampai sore. Kalau menjenguk di waktu sore, maka sampai pagi, ya. Makanya dianjurkan kata para ulama berpagi-pagi ketika menjenguk orang yang sakit itu, ya. Ya jangan subuh-subuh, Bu, jangan ya. Sik turu ya. Jadi pokoknya pagi lah ya, biasanya kan sudah orang kalau sakit kan habis pagi kan habis di seko mungkin ya, habis sarapan. Nah, kita datang ya, seperti itu. Manfaatnya apa? Supaya doa para malaikat itu semakin banyak. 70.000 itu mulai pagi sampai sore mendoakan, ya Allah ampunilah si fulan, ya Allah rahmatilah si fulan. Begitu ya.